Tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali ku dengar. Penghibur sialan kamu semua. Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyanggah? Aku pun dapat berbicara seperti kamu, sekiranya kamu pada tempatku. Aku akan menggubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan. Tetapi bila aku berbicara, penderitaanku tidak menjadi ringan. Dan bila aku berdiam diri, apakah yang hilang daripadaku? Tetapi sekarang, ia telah membuat aku lelah dan mencerai-beraikan segenap rumah tanggaku. Sudah menangkap aku. Inilah yang menjadi saksi. Kekurusanku telah bangkit menuduh aku. Murkanya menerkam dan memusuhi aku. Ia menggertakkan giginya terhadap aku. Lawanku memandang aku dengan mata yang berapi-api. Mereka menghangatkan mulutnya melawan aku, menampar pipiku dengan cercaan, dan bersama-sama mengerumuni aku. Allah menyerahkan aku kepada orang lalim dan menjatuhkan aku ke dalam tangan orang fasik. Aku hidup dengan tentram, tetapi ia menggelisahkan aku. Aku ditangkapnya pada tengkuku, lalu dibantingnya, dan aku ditegakkannya menjadi sasarannya. Aku dihujani anak panah, ginjalku ditembusnya dengan tak kenal belas kasihan. Empeduku ditumpahkannya ke tanah. Ia merobek-robek aku, menyerang aku laksana seorang pejuang. Kain kabung telah kujahit pada kulitku, dan tandukku kumasukkan ke dalam debu. Mukaku merah karena menangis, dan bulu mataku ditudungi kelam pekat. Sungguh pun tidak ada kelaliman pada tanganku, dan doaku bersih. Hai bumi, janganlah menutupi darahku, dan janganlah kiranya teriakku mendapat tempat perhentian. Ketahuilah, sekarang pun juga saksiku ada di sorga, yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi. Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis, supaya ia memutuskan perkara antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesamanya.
karena sedikit jumlah tahun yang akan datang. Dan aku akan menempuh jalan dari mana aku tak akan kembali lagi. Semangatku patah. Umurku telah habis. Dan bagiku tersedia kuburan. Sesungguhnya aku menjadi ejekan. Mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Karena hati mereka telah kau katupkan bagi pengertian. Itulah sebabnya engkau mencegah mereka untuk menang. Barang siapa mengadukan sahabatnya untuk mencari keuntungan, mata anak-anaknya akan menjadi rabun. Aku telah menjadi sindiran di antara bangsa-bangsa, dan aku menjadi orang yang diludahi mukanya. Mataku menjadi kabur karena pedih hati. Segala anggota tubuhku seperti bayang-bayang. Orang yang jujur tercengang karena hal itu, dan orang yang tidak bersalah naik pitam terhadap orang fasik. Meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya, dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Tetapi kamu sekalian, silakan datang kembali. Seorang yang mempunyai hikmat takkan kudapati di antara kamu. Umurku telah lalu. Telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku. Malam hendak dijadikan mereka siang. Terang segera muncul dari gelap, kata mereka. Apabila aku mengharapkan dunia orang mati sebagai rumahku, menyediakan tempat tidurku di dalam kegelapan, dan berkata kepada liang kubur, engkau ayahku, kepada berenang, ibuku dan saudara perempuanku. Maka di manakah harapanku? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku? Keduanya akan tenggelam ke dasar dunia orang mati apabila kami bersama-sama turun ke dalam debu. Maka Bildad orang Suah menjawab, bilakah engkau habis bicara? Sadarilah, baru kami akan bicara. Mengapa kami dianggap binatang? Mengapa kami bodoh dalam pandanganmu? Engkau yang menerkam dirimu sendiri dalam kemarahan. Demi kepentingan muka, bumi harus menjadi sunyi, dan gunung batu bergeser dari tempatnya. Bagaimanapun juga, terang orang fasik tentu padam, dan nyala apinya tidak tetap bersinar. Terang di dalam kemahnya menjadi gelap, dan pelita di atasnya padam.
langkahnya yang kuat terhambat, dan pertimbangannya sendiri menjatuhkan dia. Karena kakinya sendiri menyangkutkan dia dalam jaring, dan di atas tutup pelubang ia berjalan. Tumitnya tertangkap oleh jebak, dan ia tertahan oleh jerat. Tali tersembunyi baginya dalam tanah. Perangkap terpasang baginya pada jalan yang dilaluinya. Kedahsyatan mengejutkan dia di mana-mana, dan mengejarnya di mana juga ia melangkah. Bencana mengidamkan dia. Kebinasaan bersiap-siap menantikan dia jatuh. Kulit tubuhnya dimakan penyakit. Bahkan anggota tubuhnya dimakan oleh penyakit parah. Ia diseret dari kemahnya, tempat ia merasa aman, dan dibawa kepada raja kedahsyatan. Dalam kemahnya tinggal apa yang tidak ada sangkut pautnya dengan dia. Di atas tempat kediamannya ditaburkan belerang. Di bawah keringlah akar-akarnya, dan di atas layulah rantingnya. Ingatan kepadanya lenyap dari bumi. Namanya tidak lagi disebut di lorong-lorong. Ia diusir dari tempat terang ke dalam kegelapan, dan ia dienyahkan dari dunia. Ia tidak akan mempunyai anak atau cucu cicit di antara bangsanya, dan tak seorang pun yang tinggal hidup di tempat kediamannya. Atas hari ajalnya, orang-orang di barat akan tercengang, dan orang-orang di timur akan dihinggapi ketakutan. Sungguh, demikianlah tempat kediaman orang yang curang. Begitulah tempat tinggal orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi Ayub menjawab, "Berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukan aku dengan perkataan? Sekarang telah 10 kali kamu menghina aku. Kamu tidak malu menyiksa aku. Jika aku sungguh tersesat, maka aku sendiri yang menanggung kesesatanku itu. Jika kamu sungguh hendak membesarkan diri terhadap aku dan membuat celahku sebagai bukti terhadap diriku, insafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Sesungguhnya aku berteriak kelaliman, tetapi tidak ada yang menjawab. Aku berseru minta tolong, tetapi tidak ada keadilan. Jalanku ditutupnya dengan tembok, sehingga aku tidak dapat melewatinya, dan jalan-jalanku dibuatnya gelap. Ia telah menanggalkan kemuliaanku dan merampas mahkota di kepalaku.
Ia membongkar aku di semua tempat, sehingga aku lenyap dan seperti pohon, harapanku dicabutnya. Murkanya menyala terhadap aku dan menganggap aku sebagai lawannya. Pasukannya maju serentak. Mereka merintangi jalan melawan aku, lalu mengepung kemahku. Saudara-saudaraku dijauhkannya daripadaku, dan kenalan-kenalanku tidak mengenal aku. Kaum kerabatku menghindar, dan kawan-kawanku melupakan aku. Anak semang dan budak perempuanku menganggap aku orang yang tidak dikenal. Aku dipandang mereka orang asing. Kalau aku memanggil budakku, ia tidak menyahut. Aku harus membujuknya dengan kata-kata manis. Nafasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku, dan bauku memualkan saudara-saudara sekandungku. Bahkan kanak-kanak pun menghina aku. Kalau aku mau berdiri, mereka mengejek aku. Semua teman karibku merasa muak terhadap aku, dan mereka yang kukasihi berbalik melawan aku. Tulangku melekat pada kulit dan dagingku, dan hanya gusiku yang tinggal padaku. Kasihanilah aku, kasihanilah aku, hai sahabat-sahabatku, karena tangan Allah telah menimpa aku. Mengapa kamu mengejar aku, seakan-akan Allah, dan tidak menjadi kenyang makan dagingku? Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir, dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepada aku. Mataku sendiri menyaksikannya, dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Kalau kamu berkata, kami akan menuntut dia dan mendapatkan padanya sebab perkaranya, takutlah kepada pedang, karena kegeraman mendatangkan hukuman pedang. Agar kamu tahu bahwa ada pengadilan. Maka Zofar, orang Naamah, menjawab, oleh sebab itulah, pikiran-pikiranku mendorong aku menjawab.
karena hatiku tidak sabar lagi. Kudengar teguran yang menghina aku, tetapi yang menjawab aku ialah akal budi yang tidak berpengertian. Belumkah engkau mengetahui semuanya itu sejak dahulu kala, sejak manusia ditempatkan di bumi, bahwa sorak-sorai orang fasik hanya sebentar saja, dan sukacita orang durhaka hanya sekejap mata. Walaupun keangkuhannya sampai ke langit dan kepalanya mengenai awan, namun seperti tainya, ia akan binasa untuk selama-lamanya. Siapa yang pernah melihatnya bertanya, di mana dia? Bagaikan impian, ia melayang hilang, tak berbekas, lenyap bagaikan penglihatan waktu malam. Ia tidak lagi tampak pada mata yang melihatnya, dan tempat kediamannya tidak melihatnya lagi. Anak-anaknya harus mencari belas kasihan orang miskin, dan tangannya sendiri harus mengembalikan kekayaannya. Tulang-tulangnya boleh penuh tenaga orang muda, tetapi tenaga itu pun akan membaringkan diri bersama dia dalam debu. Sungguh pun kejahatan manis rasanya di dalam mulutnya, sekalipun ia menyembunyikannya di bawah lidahnya, menikmatinya serta tidak melepaskannya, dan menahannya pada langit-langitnya. Namun berubah juga makanannya di dalam perutnya, menjadi bisa ular tedung di dalamnya. Harta benda ditelannya, tetapi dimuntahkannya lagi. Allah yang mengeluarkannya dari dalam perutnya. Bisa ular tedung akan diisapnya, ia akan dibunuh oleh lidah ular. Ia tidak boleh melihat batang-batang air dan sungai-sungai yang mengalirkan madu dan dadi. Ia harus mengembalikan apa yang diperolehnya dan tidak mengecapnya. Ia tidak menikmati kekayaan hasil dagangnya, karena ia telah menghancurkan orang miskin dan meninggalkan mereka terlantar. Ia merampas rumah yang tidak dibangunnya. Sesungguhnya, ia tidak mengenal ketenangan dalam batinnya, dan ia tidak akan terluput dengan membawa harta bendanya. Suatu pun tidak luput daripada lahapnya. Itulah sebabnya kemujurannya tidak kekal. Dalam kemewahannya yang berlimpah-limpah, ia penuh khawatir. Ia ditimpa kesusahan dengan sangat dahsyatnya. Untuk mengisi perutnya, Allah melepaskan ke atasnya murkanya yang menyala-nyala dan menghujankan itu kepadanya sebagai makanannya. Ia dapat meluputkan diri terhadap senjata besi, namun panah tembaga menembus dia. Anak panah itu tercabut dan keluar dari punggungnya. Mata panah yang berkilat itu keluar dari empedunya. Ia menjadi ngeri. Kegelapan semata-mata tersedia bagi dia. Api yang tidak ditiup memakan dia dan menghabiskan apa yang tersisa dalam kemahnya. Langit menyingkapkan kesalahannya dan bumi bangkit melawan dia. Hasil usahanya yang ada di rumahnya diangkut, semuanya habis pada hari murkanya.
Itulah ganjaran Allah bagi orang fasik, milik pusaka yang dijanjikan Allah kepadanya. Tetapi Ayub menjawab, dengarkanlah baik-baik perkataanku, dan biarlah itu menjadi penghiburanmu. Bersabarlah dengan aku akan berbicara. Sehabis bicaraku, bolehlah kamu mengejek. Kepada manusiakah keluhanku tertuju? Mengapa aku tidak boleh kesal hati? Berpalinglah kepadaku, maka kamu akan tercengang, dan menutup mulutmu dengan tangan. Kalau aku memikirkannya, aku menjadi takut dan gemetarlah tubuhku. Mengapa orang fasik tetap hidup, menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah kuat? Keturunan mereka tetap bersama mereka, dan anak cucu diperhatikan mereka. Rumah-rumah mereka aman, tak ada ketakutan. Pentung Allah tidak menimpa mereka. Lembu jantan mereka memacek dan tidak gagal. Lembu betina mereka beranak dan tidak keguguran. Kanak-kanak mereka dibiarkan keluar seperti kambing domba. Anak-anak mereka melompat-lompat. Mereka bernyanyi-nyanyi dengan iringan rebana dan kecapi, dan bersukaria menurut lagu seruling. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam kemujuran, dan dengan tenang mereka turun ke dalam dunia orang mati. Tetapi kata mereka kepada Allah, pergilah dari kami tidak suka mengetahui jalan-jalan-Mu. Yang Maha Kuasa itu apa, sehingga kami harus beribadah kepadanya? Dan apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya? Memang kemujuran mereka tidak terletak dalam kuasa mereka sendiri. Rancangan orang fasik adalah jauh daripadaku. Betapa sering pelita orang fasik dipadamkan. Kebinasaan menimpa mereka dan kesakitan dibagikan Allah kepada mereka dalam murkanya. Mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai. Bencana untuk dia disimpan Allah bagi anak-anaknya. Sebaiknya orang itu sendiri diganjar Allah, supaya sadar. Sebaiknya matanya sendiri melihat kebinasaannya, dan ia sendiri minum dari murka yang Maha Kuasa. Karena peduli apa ia dengan keluarganya sesudah ia mati, bila telah habis jumlah bulannya. Masakan kepada Allah diajarkan orang pengetahuan, kepada Dia yang mengadili mereka yang di tempat tinggi, yang seorang mati dengan masih penuh tenaga,
dengan sangat tenang dan sentosa. Pinggangnya gemuk oleh lemak dan sumsum tulang-tulangnya masih segar. Yang lain mati dengan sakit hati, dengan tidak pernah merasakan kenikmatan. Tetapi sama-sama mereka terbaring di dalam debu, dan berenga-berenga berkeriapan di atas mereka. Sesungguhnya aku mengetahui pikiranmu dan muslihat yang kamu rancangkan terhadap aku. Katamu, di mana rumah penguasa? Di mana kemah tempat kediaman orang-orang fasik? Belum pernahkah kamu bertanya-tanya kepada orang-orang yang lewat di jalan? Dapatkah kamu menyangkal petunjuk-petunjuk mereka, bahwa orang jahat terlindung pada hari kebinasaan dan diselamatkan pada hari murka Allah? Siapa yang akan langsung menggugat kelakuannya dan mengganjar perbuatannya? Dialah yang dibawa ke kuburan dan jiratnya dirawat orang. Dengan nyaman ia ditutupi oleh gumpalan-gumpalan tanah di lembah. Setiap orang mengikuti dia, dan yang mendahului dia tidak terbilang banyaknya. Alangkah hampanya penghiburanmu bagiku. Semua jawabanmu hanyalah tipu daya belaka. Maka Elifas orang Teeman menjawab, apakah manusia berguna bagi Allah? Tidak. Orang yang berakal budi hanya berguna bagi dirinya sendiri. Apakah ada manfaatnya bagi Yang Maha Kuasa kalau engkau benar? Atau keuntungannya kalau engkau hidup saleh? Apakah karena takutmu akan Allah, maka engkau dihukumnya dan dibawanya ke pengadilan? Bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Karena dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu dan merampas pakaian orang-orang yang melarat. Orang yang kehausan tidak kau beri minum air, dan orang yang kelaparan tidak kau beri makan. Tetapi orang yang kuat, dialah yang memiliki tanah. Dan orang yang disegani, dialah yang mendudukinya. Janda-janda kau suruh pergi dengan tangan hampa, dan lengan yatim piatu kau remukkan. Itulah sebabnya engkau dikelilingi perangkap dan dikejutkan oleh kedahsyatan dengan tiba-tiba. Terangmu menjadi gelap sehingga engkau tidak dapat melihat, dan banjir meliputi engkau. Bukankah Allah bersemayam di langit yang tinggi? Lihatlah bintang-bintang yang tertinggi, betapa tingginya. Tetapi pikirmu, tahu apa Allah? Dapatkah ia mengadili dari balik awan-awan yang gelap? Awan meliputi dia, sehingga ia tidak dapat melihat.
Ia berjalan-jalan sepanjang lingkaran langit. Apakah engkau mau tetap mengikuti jalan lama yang dilalui orang-orang jahat? Mereka yang telah direnggut sebelum saatnya, yang alasnya dihanyutkan sungai. Mereka yang berkata kepada Allah, "Pergilah daripada kami," dan yang Maha Kuasa dapat berbuat apa terhadap kami. Namun dialah juga yang memenuhi rumah mereka dengan segala yang baik. Tetapi rancangan orang fasik adalah jauh daripadaku. Hal itu dilihat oleh orang benar, dan mereka bersukaria. Orang yang tidak bersalah mengolok-olok mereka. Sungguh, lawan kami telah dilenyapkan, dan peninggalan mereka telah habis dimakan api. Berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram. Dengan demikian, engkau memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai, dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Jikalau engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu, dan engkau akan membayar nasarmu. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu, dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Orang yang tidak bersalah diluputkannya. Engkau luput karena kebersihan tanganmu. Tetapi Ayub menjawab, "Sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya, dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak. Ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Sesungguhnya, kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat,
tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Yesus, Raja yang berbeda, bukan hanya berjanji, tapi rela mati. Yesus, Raja yang berbeda, aku makin jatuh